Haleluya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Amin saudaraku. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari dulu saudaraku berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Berikan dulu senyuman ke kiri dan ke kanan saudara, ke depan dan ke belakang. Pastikan tetap dengan social distancing. Amin. Anak-anak Tuhan harus taat peraturan. Saya percaya ibadah hari ini kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami kesembuhan. Kita akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang percaya dan setuju berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari tundukkan hatimu. Kita berdoa dalam Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat ibadah raya ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau berikan kami kesempatan waktu ya Tuhan Yesus. Kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan sahabat kami. Dengan teman-teman kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di hati kami. Penuhilah Tuhan setiap hati kami semuanya Bapa. Dan kami datang ke tempat ini tidak sama lagi kami pulang dari tempat ini. Tapi kami membawa sorak-sorak. Kami membawa kemenangan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami yang sungguh baik. Dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita katakan amin. Haleluya. Selamat menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku.
segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan itu padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafas kami dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tangan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Masuklah dalam penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal pikiranmu datang menyembah Yesus. Segenap hatimu menyembah Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat, dan keagungan hanya milik Tuhan. Kau yang layak terima pujian dan syukur kami. Mari jemaat Tuhan datanglah menyembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Sujud di altar-Mu ya Yesus. Maka segala yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Mari lebih lagi sambah Dia. Haleluya.
kami Tuhan. Menyembah Yesus, Allah yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari angkat tangan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Yes, God. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Sorak-sorak keagungan bagi Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Termulialah Engkau ya Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, kelak datang Tuhan Yesus kali yang kedua menjemput setiap orang-orang yang percaya. Terpujilah namamu ya Bapa. Dan sebentar kami akan bersorak memuji Engkau Tuhan, mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap bersuka cita, bersorak-sorak bagi Allah kita, bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi kita katakan, amin. Berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan terkasih, saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorak dan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya ajak kita semuanya untuk bertepuk tangan bagi Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Mari dulu lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Yesus. Mari katakan di hadapan Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yuk semuanya bertepuk tangan bagi Yesus. Katakan amin Tuhan. Ya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, banyak perkasa, ya Bapa yang
termasyur, perkasa selamanya. Yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang berkuasa di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada nama di atas segala nama, amin. Yang percaya katakan amin. Bersama-sama kita katakan kepada Tuhan, haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Yang percaya katakan dengan serentak mari berikan tepuk tangan tentasan bagi Allah kita. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya saya persilahkan duduk dalam hadirat Tuhan, amin. Saya percaya saudaraku, kita semuanya pasti dilawat oleh Tuhan. Kita pasti dikuasai oleh Tuhan. Dan kita pasti menang bersama dengan Tuhan, amin. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk dalam hadirat Tuhan. Dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang berkuasa. Yang mengubahkan setiap kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus. Itulah namamu. Di hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin, dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indah
indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Amin. Terima kasih Yesus. Bila kami diam, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Oh, bawaku mendekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang angkat kedua tanganmu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami diam dalam hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar kami tenggelam dalam hadirat-Mu dalam nama Yesus. Biarlah umat-Mu datang dan bersujud dan berlutut di hadapan. Kami memandang Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus, kami memanggil-Mu. Kekudusan-Mu mengalir atas setiap kami, atas gereja-Mu, atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
melihat-Mu. Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat hari ini kembali kami bersyukur kepada-Mu. Kiranya setiap hati kami benar-benar haus dan lapar akan Engkau Tuhan, akan kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan, kebenaran-Mu akan memperbaharui kami, mengubah kami, memulihkan kami, bahkan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kehadiran-Mu, dan menyatakan mujizat-Mu di setiap kehidupan kami. Kendalikan pemberitaan firman ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan hanya Engkau yang diagungkan. Dan kami yakin dan percaya semuanya Tuhan, umat-Mu akan diberkati, dilawat, dan diubahkan. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Kita yang rindu dan siap mendengar firman bersama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang don't look back, jangan menoleh ke belakang. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-19, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Dalam ayat 17 di sana dikatakan, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun juga. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Hari ini kita akan berbicara seperti apa yang saya katakan tadi, jangan menoleh ke belakang atau don't look back. Nah saudara, kisah ini tentang Sodom dan Gomora, di mana pada kala itu Sodom dan Gomora seperti apa yang dijelaskan oleh Alkitab, Sodom dan Gomora penuh dengan dosa, penuh dengan kebejatan, penuh dengan kenajisan. Bahkan dosa dan kejahatan mereka sampai ke hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara pada saat itu di Sodom dan Gomora itu ada orang yang bernama Lot bersama istri dan anak-anak. Dan Lot ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Lot ini adalah orang yang percaya kepada Allah, atau dalam kata lain bahwa Lot ini adalah orang yang benar. Nah, pada kala itu saudara, ketika Allah melihat betapa bejatnya, betapa banyaknya dosa, betapa jahatnya Sodom dan Gomora, maka Allah ingin menurunkan api belerang, atau Allah ingin menghanguskan, membakar, menghancurkan Sodom dan Gomora oleh karena kejahatan mereka, oleh karena kebejatan mereka, oleh karena kenajisan mereka. Tetapi Allah tidak akan pernah mau dan tidak akan memusnahkan kota ini sebelum dia menyelamatkan orang-orang benar seperti Lot. Dan saudara tahu sesuatu yang sangat miris sekali saudara, begitu besar kota itu, banyak penduduknya, tetapi cuman Lot dan keluarganya yang didapati Tuhan menjadi orang yang benar. Bisakah saudara bayangkan kota yang begitu besar, kota yang begitu makmur dan begitu banyak penduduknya pada kala itu, tetapi dari antara orang yang ada di kota itu yang begitu banyak itu, cuman hanya Lot yang takut akan Tuhan, dan hanya Lot, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Ini juga saudara gambaran bagi kita pada hari-hari ini.
Berapa banyak orang di dunia ini, gak usah dulu kita bicara dunia, berapa banyak orang di sekitar kita, di daerah kita, di kota kita, di tempat kita tinggal. Tapi seberapa banyak orang yang benar-benar mengasihi Tuhan? Atau kita sendiri pun yang sedang berkumpul hari ini atau sedang mendengar khotbah ini. Berapa banyak kita yang hadir, berapa banyak kita yang mendengar khotbah ini. Tapi pertanyaannya, dari sekian banyak kita yang hadir, atau dari sekian banyak kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, berapa di antara kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ini adalah pertanyaan besar. Ini pertanyaan penting bagi kita. Sama seperti Sodom dan Gomora. Pada kala itu saudara, Sodom dan Gomora ingin dimusnahkan Tuhan. Mau dimusnahkan Tuhan, tetapi pada kenyataannya hanya Lut dan keluarganya saudara yang didapati menjadi orang yang takut dan mengasihi Tuhan. Ini yang mau kita bicarakan. Maka pada kala itu saudara, sebelum Allah memusnahkan Sodom dan Gomora, sebelum Allah menghukum Sodom dan Gomora, Allah tidak mau menghukum orang benar dengan orang berdosa. Maksud saya saudara, Allah tidak akan pernah menghukum sebuah kota. Allah tidak akan pernah menurunkan api belerang kepada sebuah kota, yaitu Sodom dan Gomora, sebelum menyelamatkan orang benar. Maka pada kala itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengutus 2 malaikat untuk menjumpai Lot, untuk mengingatkan dan memberitahukan kepada Lot apa yang akan terjadi kepada kota di mana dia tinggal. Allah begitu memperhatikan orang benar, sehingga Allah tidak akan pernah membinasakan orang benar dengan orang berdosa. Maka dia mengutus kedua malaikat pada kala itu untuk menjumpai Lot, supaya Lot bersama keluarganya dibawa keluar dari Sodom dan Gomora, supaya mereka tidak mati lenyap dengan orang-orang Sodom. Hal ini adalah penting bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini orang berpikir di Sodom dan Gomora, bagaimana mungkin Lot disebut menjadi orang yang sok suci, orang yang sok kudus. Mungkin pada kala itu Lot begitu menjaga bagaimana supaya dia hidup benar di hadapan Tuhan, sementara yang lain hidup bebas, hidup dalam kebejatan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan, hidup dalam perjudian. Berbagai macam perbuatan-perbuatan kebejatan dan dosa pada kala itu. Tetapi Lot saudara menjaga dirinya, mengawasi dirinya, mengendalikan dirinya untuk tidak terkontaminasi, untuk tidak terpengaruh, atau untuk tidak terhasut dengan mereka. Maka pada kala itu bisa jadi orang-orang Sodom pada kala itu saudaraku mengejeknya, menghinanya, bahkan membulinya dan berkata, kamu itu Lot. Kita mah sama-sama manusia, kenapa kita tidak menikmati hidup? Kenapa kamu sok suci? Kenapa kamu sok benar? Kenapa kamu sok orang yang kudus, tidak mau hidup seperti kami, menikmati berpesta pora ataupun hidup dalam kebebasan? Mungkin itu yang sedang dialami oleh Lot. Tetapi pada kala itu saudara, walau dia seorang diri, walau hanya dia yang memelihara kebenaran ataupun orang yang takut kepada Tuhan, dia tidak mempermasalahkan, tapi dia terus tekun, dia terus setia, dia terus taat. Orang mungkin berpikir, apa arti semuanya itu? Kenapa kamu mesti seorang diri hidup benar? Apa sih? Toh juga kamu lihat di sekelilingmu juga semua sudah melakukan hal-hal yang salah, melakukan hal-hal yang keliru, melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ya udah, kan semua sudah melakukannya, kenapa kita lain? Nah bisa jadi seperti itu saudara, ada orang yang menyatakan seperti itu kepada Lot. Sama seperti kita hari ini saudara. Kita hidup di tengah-tengah orang, atau tidak banyak orang yang memang hidup benar. Anak-anak muda contohnya, cara berpacaran sekarang mungkin sudah begitu vulgar, bebas. Bahkan pacarmu sendiri bisa juga mengajakmu untuk melakukan hal yang tidak patut, yang tidak pantas atau tidak benar.
1 dari 1000 mungkin saudara, anak gadis atau pria yang masih mempertahankan kesuciannya. Lalu orang sekitar berkata, alah kamu itu kuno, kamu itu kampungan, kamu itu nggak ikut zaman, kamu itu sok suci, kamu itu sok benar. Ngapain sih rupanya, toh juga aman, nggak ada yang tahu, atau orang lain nggak ada yang tahu. Kalau mungkin ada orang berkata begitu kepadamu, jangan pernah merasa sia-sia. Jangan pernah merasa tidak berarti apa yang kau pertahankan, tetapi engkau harus tetap berkata, walau hanya aku seorang diri di antara sekian banyak orang yang ada di kotaku, di wilayahku, aku tetap mempertahankan kesucianku, aku tetap mempertahankan kebenaran, aku akan tetap berjalan dalam kebenaran. Dan mungkin orang berkata, apa sih rupanya, toh juga yang hidup tadinya pacaran bebas, bahkan di perantauan dia sudah punya pacar, sudah satu rumah, sudah kemana-mana, sudah seperti suami istri, tapi pulang ke Indonesia toh juga nikah kok, toh juga punya suami kok. Mungkin ada orang berkata begitu. Wah, kalau di Malaysia tadinya dia sudah hidup dalam free sex, sudah hidup dalam dunia malam, waduh banyak orang-orang yang sudah dikawaninya tidur contohnya, bahkan sudah melakukan hal-hal yang najis, hal yang kotor. Tapi faktanya toh dia bisa mendapatkan suami atau mendapatkan istri atau bisa berkeluarga lagi. Mungkin ada orang berkata begitu kepada saudara, maka sepertinya itu akan mengajak saudara untuk bisa hidup bebas. Tapi engkau harus berkata, tidak, aku harus tak mempertahankan diri, bukan karena orang lain, atau bukan karena aku disebut orang baik atau orang suci, orang kudus, tapi karena aku menjaga hati Tuhan, aku mau hidup di hadapan Tuhan. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Orang-orang Sodom merasa bahwa percuma atau tidak ada gunanya, tidak ada artinya bagi lo untuk mempertahankan hidup dalam kebenaran. Mungkin selama ini dia ditertawai, tetapi ketika Tuhan menghukum kota itu, apa yang dipertahankan Lot selama ini bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang percuma, bukan sesuatu yang tidak berarti, tapi itulah yang paling mahal. Maka ketika dia hidup dalam kebenaran itu, ketika Tuhan murka ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, tetapi Sodom dan Gomora tidak akan dimusnahkan sebelum menyelamatkan Lot. Demikian kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mungkin seorang diri, ketika kita mungkin merasa sepi, ketika kita merasa sunyi, karena hanya kita yang ingin belajar hidup benar di hostel kita, hidup benar di asrama kita, hidup benar di lingkungan kita. Maksud saya hanya kita yang mau hidup benar, mau hidup setia, mau hidup sungguh-sungguh di lingkungan kita, di tempat kerjaan kita, di hostel kita, bahkan di kampung kita. Orang lain sepertinya nggak peduli kebenaran, nggak peduli Tuhan, nggak peduli ibadah, nggak peduli doa, nggak peduli hal-hal yang bersifat kebenaran. Lalu kita merasa sendiri, merasa asing. Lalu kita mungkin berpikir, apa sih yang kulakukan ini, kok aku sendiri, orang lain sudah tidak mau ikut atau orang lain tidak mau melakukannya. Seolah-olah yang kita lakukan sia-sia, tapi dengar dengan baik, itu tidak sia-sia. Justru itulah yang harus kita lakukan. Sebab ketika Tuhan kelak menghukum dunia ini, menghukum orang berdosa, engkau dan saya tidak akan terhukum, tapi kita akan kekal bersama Dia dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Ini yang dialami oleh Lot, saudara. Maka Tuhan mengatakan ketika mereka keluar dari Sodom dan Gomora, Tuhan mengatakan jangan menoleh ke belakang. Kita juga adalah orang yang sudah keluar dari dosa, yang sudah dibebaskan dari dosa kita. Siapa membebaskan kita dari dosa? Siapa yang membebaskan kita dari Sodom dan Gomora itu? Tuhan. Yesus yang menyelamatkan kita, Yesus yang membawa kita keluar, Yesus yang membawa kita, saudaraku, bebas dari dosa ataupun dari Sodom dan Gomora kita. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, ketika kita sudah ditebus Tuhan, ketika Tuhan sudah membebaskan dosa kita, bukan berarti sudah selesai. Nggak ada lagi tanggung jawab kita atau tidak ada lagi perjuangan kita. Sama seperti Lot, saudaraku, dengan istri dan anak-anaknya. Ketika malaikat itu membawa mereka keluar dari Sodom dan Gomora,
Maka bukan ketika mereka sudah keluar dari Sodom dan Gomora, dari kota itu lalu santai, terus eh, tidak ada lagi perjuangan, tidak ada lagi pertarungan, atau udah bebas duduk-duduk, lihat-lihat, mandang-mandang Sodom dan Gomora, tidak. Tetapi Alkitab mengatakan ketika mereka dibawa keluar dari Sodom dan Gomora, mereka disuruh lari, jangan menoleh, jangan berhenti. Maka ketika saudara dan saya sudah ditebus Tuhan, hal yang perlu kita perhatikan adalah jangan menoleh ke belakang. Bagaimana supaya kita jangan menoleh ke belakang? Artinya kita bersedia, yang pertama kita bersedia meninggalkan kehidupan kita yang lama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi seperti yang saya katakan, kita sudah diselamatkan Tuhan bukan karena usaha dan perbuatan baik kita, tapi oleh karena pengorbanannya di kayu salib, dan itulah pengorbanan terbesar yang tidak pernah bisa kita balas dan tidak pernah kita bisa ukur, saudara, betapa besar, betapa luas, betapa dalam cinta Tuhan kepada kita. Tetapi ketika Tuhan membebaskan dan menebus dan menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib, kita juga masih punya perjuangan. Kita juga, saudara, harus benar-benar berlari. Kita harus benar-benar, saudara, berjalan. Kita harus benar-benar berlari menuju kepada Kristus. Makanya kita tidak boleh menoleh ke belakang, tidak boleh kembali kepada masa lalu, tidak boleh kembali kepada dosa masa lalu, tidak boleh kembali kepada perbuatan-perbuatan yang salah di masa lalu. Makanya supaya kita tidak kembali kepada dosa dan perbuatan-perbuatan yang jahat di masa lalu adalah tabiat-tabiat di masa lalu, karakter-karakter di masa lalu. Hal yang harus kita lakukan adalah kita harus bersedia meninggalkan kehidupan kita yang lama. Ini penting, saudara. Sekarang masalahnya, saudaraku, kita bersedia enggak? Ini masalahnya. Kalau kita tidak bersedia, itu tidak mungkin. Dibutuhkan kesediaan kita. Sama seperti Lot, saudara. Dia mesti bersedia meninggalkan Sodom dan Gomora. Kan gak mudah itu bagi Lot, saudara. Bayangkan Lot sudah begitu lama di sana, hartanya banyak, dia menikah juga di sana, dapat istri juga dari Sodom dan Gomora, punya anak di sana, ada 2 putrinya. Dia di sana tidak kere, dia tidak miskin, dia kaya di sana. Tetapi pada kala itu, saudara, malaikat itu berkata, kau harus keluar dan tinggalkan semuanya. Maka ini yang tidak mudah. Karena Lot sudah menikmati hidup nyaman di secara ekonomi atau secara finansial, secara jasmani. Lot sudah hidup nyaman di sana. Walau Alkitab pernah mengatakan Lot tersiksa batinnya di sana. Maksudnya jiwanya tersiksa karena melihat kebejatan atau kejahatan. Tetapi secara jasmani, secara materi, secara finansial, secara keuangan, dia makmur di sana. Dia nyaman di sana. Maka pada kala itu, saudara, Tuhan mengatakan, kamu harus tinggalkan. Kewajiban yang harus dipenuhi Lot bersama keluarganya supaya mereka selamat adalah harus bersedia meninggalkan apapun yang berkaitan dengan Sodom dan Gomora. Bukan saja secara fisik atau secara badani, melainkan dari hati, dari pikiran, dan dari perasaan. Mereka harus melupakan, meninggalkan Sodom dan Gomora. Tangkap apa yang saya maksud ini, Bapak Ibu Saudara? Maksudnya kan begini. Lot bersama istri dan kedua anaknya tidak boleh hanya meninggalkan kota itu dengan fisiknya saja, tapi harus meninggalkan dan melupakan dari pikirannya. Harus berjuang, aku lupakan, aku tinggalkan, aku putuskan untuk tidak lagi terikat dengan Sodom dan Gomora. Aku melupakan Sodom dan Gomora. Aku meninggalkan Sodom dan Gomora dari pikirannya, dari perasaannya, bahkan dari hatinya. Bukan cuma sekedar meninggalkan kota itu. Nah, sama aja contohnya seperti kita kan meninggalkan kampung kita merantau, tapi kan pikiran kita masih ada di
ke kampung, hati kita juga masih ke sana, bahkan perasaan kita juga masih di sana. Makanya kalau kita mau pulang kampung rasanya senang. Tapi Tuhan mengingatkan kepada Lot, harus ditinggalkan supaya bisa berjalan menuju tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Ada banyak orang, saudaraku, seperti ini, meninggalkan kebiasaan lama hanya secara fisik, secara jasmani. Contohnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada orang, salah satu contoh bagi laki-laki, aku melepaskan rokok lah, aku gak mau merokok lagi contohnya. Maka dia berusaha untuk tidak merokok. Tetapi itu cuma ditinggalkan secara kebiasaannya aja. Maksudnya biasanya setiap hari dia mesti menghisap rokok, tapi ini udah tidak lagi. Tapi dalam pikirannya atau dalam hatinya masih, waduh, susah juga ya nggak merokok ya. Wah, dilihat kawannya juga merokok, waduh, rasanya enak, rasanya nikmat. Maka itu kan artinya dia belum meninggalkan merokok itu dari pikiran dan perasaannya. Tapi mesti berkata begini, aku memang benar-benar memutuskan diriku dari merokok. Dilihatnya kawannya merokok, dia mulai membantah pikirannya dan berkata, enggak, aku mesti melepaskan. Rokok itu tidak baik, rokok itu tidak sehat. Terus dia harus, saudaraku, berjuang sama seperti Lot kan. Kan gak mungkin lah, tinggalkanlah Sodom dan Gomora sementara sana rumahnya, hartanya di sana dan segala sesuatu yang dia punya di sana. Lalu dengan santai dia langsung pergi, itu nggak mungkin. Pasti pada saat itu, aduh gimana ya rumahku nanti, gimana hartaku, gimana emasku, gimana lembu sapiku. Sambil berjalan, tetapi ketika itu ada dalam pikirannya, itu dimulai harus berjuang. Aku mesti melupakan, aku mesti meninggalkan, aku mesti mengikuti perintah Tuhan, aku mesti taat kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, itu yang dilakukannya. Anggap sampai sini, amin. Itu tidak langsung otomatis hilang, pasti dalam perjalanan dia berjuang, kadang-kadang pingin menoleh lagi, pingin menoleh lagi. Makanya istrinya, saudara, pada kala itu tidak sanggup. Karena aduh gimana emasku, gimana hartaku, gimana rumahku, gimana ternakku, gimana kambing dombaku. Maka pada kala itu walau Lot berkata, jangan menoleh, jangan menoleh, jangan menoleh. Tetapi karena itu masih kuat dalam pikirannya, kuat dalam hatinya, dalam perasaannya, sampai dia tidak sanggup melawan pikiran, perasaan, bahkan hatinya, maka istri Lot menoleh ke belakang. Sampai dia benar-benar menjadi tiang garam ini, saudara. Mungkin saudara dulunya hidup dalam kebejatan, kenajisan, dalam free sex, tapi saudara sudah mulai berhenti. Lama ini engkau hidup bebas dengan pacarmu, tapi engkau mulai insaf dan menyadari, aku bersalah, aku berdosa. Tapi tidak boleh cuma sekedar mengucapkannya, atau tidak boleh sekedar hanya tidak melakukannya lagi, tapi saudara juga harus membersihkan dari pikiranmu, meninggalkan cara-cara itu, meninggalkan tindakan-tindakan itu dari pikiranmu, dari hatimu, dan dari perasaanmu. Katakan amin. Sama seperti kita harus bersedia meninggalkan kehidupan kita yang lama, meninggalkan cara kita yang mudah tersinggung, sakit hati. Sekarang persoalannya gitu, saudara sadar nggak saudara punya kelemahan? Jangan sampai saudara merasa sudah tidak punya kelemahan gitu loh. Semua kita ini termasuk saya masih punya kelemahan. Makanya kita itu harus jangan punya teropong itu. Jangan punya teropong meneropong orang lain. Tapi kita mesti teropong meneropong diri kita. Harus kita punya mikroskop melihat kepada diri kita. Jadi kalau mikroskop itu, saudaraku, hal yang kecil bisa dilihat jadi besar. Jadi kalau kita punya mikroskop, jangan arahkan ke orang lain. Giliran orang lain punya kesalahan yang kecil aja kita bisa tahu, kita bisa mahir menjelaskan, menderitkan. Kalau itu mah orangnya munafik, wah kalau itu orangnya cari muka, wah kalau itu orangnya pemalas, wah kalau itu orangnya tidak tahu diri, oh kalau itu orangnya gampang tersinggung. Giliran orang lain, saudara, kita begitu gampang atau begitu jelas melihat kesalahannya. Tapi giliran kita, seolah-olah kalau aku mah tidak seperti itu.
Itu yang jadi bahaya saudara. Makanya sekarang masalahnya, saudara dan saya ini harus benar-benar lihai, harus benar-benar selektif, harus benar-benar saudara real melihat siapa kita sebenarnya. Apa kelemahan kita termasuk hal-hal yang kecil, termasuk hal-hal yang tidak orang lain tidak tahu, orang lain tidak juga mengetahui, tapi kita mesti mengetahui dan kita mesti sadar. Ada kelemahan-kelemahan tertentu yang ada pada diri kita. Mungkin saudara bukan orang yang cepat tersinggung, tapi saudara orang pelit. Maka biasanya saudara karena saudara bukan cepat tersinggung, selalu membuli atau menghakimi orang yang cepat tersinggung. Ah itu mah cepat kali tersinggung itu, dikit-dikit tersinggung. Nah yang tersinggung, cepat tersinggung juga akan membuli orang yang pelit. Nah itu mah pelit banget itu, kikir banget itu. Kan itu yang terjadi. Harusnya orang yang cepat tersinggung tadi ngoreksi dirinya. Aku ini kenapa ya masih cepat tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, lama-lama tersungging. Nah harusnya juga yang pelit itu tidak mengomentari orang yang cepat tersinggung. Harusnya dia mengomentari dirinya. Aduh kenapa aku kikir banget ya, kenapa aku memberi begitu pelit ya. Sampai-sampai kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan pun aku hitung-hitungan. Nah itu yang mestinya kita lakukan. Makanya sekarang ketika kita tahu kelemahan kita, seperti Sodom dan Gomora adalah tempat yang harus dimusnahkan, harus di bumi hanguskan. Demikian juga kelemahan dan dosa masa lalu kita, atau ketabiat-tabiat lama kita, atau perbuatan-perbuatan lama kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, harus dimusnahkan, harus di bumi hanguskan. Dan kita harus keluar dari keadaan itu dengan apa? Bersedia meninggalkannya, bersedia melepaskannya, bersedia untuk tidak lagi hidup di dalamnya. Katakan amin. Saudara yang selama ini mungkin pemalas, ayo bangkit saudara. Anda mesti bersedia melepaskan diri dari perbuatan malas saudara. Nah kalau saudara ingin menjadi orang yang rajin, Anda mesti meninggalkan kebiasaan malas saudara. Saudara ingin meninggalkan kemiskinan? Saudara meninggalkan kemiskinan nggak boleh cuman menghayal, nggak boleh cuman berangan-angan. Tapi tinggalkan cara kerja yang tidak beres. Tapi saudara harus rajin. Saudara mungkin selama ini boros. Saudara mesti menghemat. Beda menghemat dengan pelit. Kalau menghemat itu artinya membelanjakan keuangannya kepada apa yang perlu dan apa yang berguna dan berarti. Kalau pelit, kepada apa yang perlu dan yang berarti pun tidak dia belanjakan. Maka itu hal yang penting bagi kita saudara. Dan paling penting bagi kita adalah apa yang menjadi kelemahan saudara, apa yang menjadi Sodom dan Gomora saudara, itu yang harus kita tinggalkan, itu yang harus kita lepaskan. Katakan amin. Makanya dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-32 Alkitab pernah mengatakan, ingatlah akan istri Lot. Apa yang terjadi kepada istri Lot adalah peringatan bagi perjalanan iman kita hari ini. Kita harus bersedia melepaskan diri dari setiap kehidupan dan kebiasaan yang lama, bukan hanya sekedar meninggalkan secara lahiriah atau cuman meninggalkan secara tampilan fisik maksudnya. Contohnya saudaraku, tampilan fisik itu yang tadinya tidak gereja, sekarang sudah gereja. Nah itu kan meninggalkan secara tampilan fisik. Tetapi juga harus meninggalkan dari hati, dari pikiran, dari perasaan pun harus melepaskannya. Sebab banyak orang secara lahiriah datang beribadah kepada Tuhan, akan tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Atau hatinya masih melekat pada dunia ini. Makanya dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8 mengatakan begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi saudara, kita harus mengerti bahwa ketika kita bersedia meninggalkan kehidupan kita yang lama, apakah kita contohnya pemalas, apakah kita tukang ngegosip, apakah kita tukang menghakimi orang, atau apakah kita orang gampang tersinggung, sakit hati, pelit, kikir, atau kita adalah orang yang tegar tengkuk, keras kepala, keras hati, atau kita orang tidak jujur, atau orang yang bejat, najis, hidup berpesta-pora. Apapun yang menjadi kelemahan saudara, itu adalah Sodom dan Gomora yang harus dimusnahkan.
Dan ingat baik-baik, kalau saudara mengeraskan hati seperti orang Sodom dan Gomora berkata, Allah persetan dengan semuanya itu, toh juga hidup kita menentukan, orang lain juga aman-aman aja, orang lain sehat-sehat aja. Pada waktunya akan tiba ketika orang-orang Sodom cuma bicara seperti itu, dan pada saat mereka dibinasakan, pada saat mereka dimusnahkan, mereka teriak apa aja, nggak akan pernah membantu, nggak akan pernah menolong mereka. Makanya sekarang saudara, kalau orang sekitar kita merasa mengikut Tuhan, hidup benar, hidup suci, sudah nggak ada gunanya, jangan sampai kau tergoda, jangan kau terpengaruh. Karena kelak saudara, Tuhan berkata kepada kita, kita akan dihakimi, kita akan menerima penghakiman, dan orang yang hidup dalam kebenaran akan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya, dan orang yang hidup dalam kebejatan akan dibinasakan dalam kehidupan kekal di neraka, saudara. Maka selama hati dan pikiran kita serta perasaan kita belum bisa meninggalkan Sodom dan Gomora kita, ingat ya, selama hatimu, selama perasaanmu, selama pikiranmu belum bersedia melepaskan kelemahanmu, belum gerah melepaskan kelemahan saudara, hal itu akan membuat kita tetap terikat. Bahkan kita bisa kembali lagi. Itu sebabnya kan banyak orang kan begitu, tadinya udah melayani, tadinya udah sungguh-sungguh, kembali lagi jadi seperti dulu, cuman pergi laping, karaokean, malas ibadah, tidur-tiduran. Sebabnya saudara, pelayan-pelayan yang hadir hari ini, ingat saudara, sekarang ini sudah mau kembali ke tabiat lama atau tidak? Kalau tidak, kamu jadi tiang garam sama seperti istri Lot. Hati-hati saudara, jangan anggap sepele, jangan berpikir nggak apa-apa kok. Ya, sama seperti orang Sodom. Waktu mereka tidak melakukan kebenaran, mereka pikir nggak ada apa-apa, tapi pada waktunya mereka akan tahu akibat dari apa yang mereka lakukan. Sama seperti kita hari ini. Kalau engkau rasanya ingin mundur, ingin kembali pada kebiasaan masa lalu yang buruk, hati-hati saudara. Makanya kita mesti bersedia melepaskannya dari pikiran, hati, dan perasaan kita. Maksudnya bersedia melepaskan dari pikiran dan perasaan itu gimana? Kita mesti menyadari bahwa itu bukan bagian kita, itu yang harus kita tinggalkan, itu yang harus kita lepaskan. Maka kalau kita tidak bersedia, pasti pada satu titik, sama seperti istri Lot, mungkin 100 meter pertama masih mampu, 100 meter kedua sudah mulai loyo, lalu 100 meter ketiga saudaraku sudah mulai tak sanggup lagi, maka dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Kita juga bisa begitu. Tahun pertama masih semangat melayani, tahun kedua sudah mulai lemah, tahun ketiga sudah nggak sanggup lagi, akhirnya kembali kepada masa lalu, hidup seperti dulu lagi. Kan banyak begitu, tadi melayani berapi-api, sekarang saudara nggak nampak lagi tadi mana, udah kembali kepada dulunya, kebiasaan-kebiasaan dulunya. Maka sekarang hati-hati semua saudara yang dengar hari ini, jangan anggap enteng, jangan anggap biasa. Ketika hatimu sudah mulai oleng, sudah mulai beralih, sudah mulai merasa nggak enak sih, capek juga nih melayani, orang-orang pelayanan juga nggak mendukung aku, atau sama aja, lalu saudara mulai melirik dan melihat kayaknya lebih enak seperti dulu, bebas, nggak terikat. Itu bukan pilihan yang bijak, itu bukan pilihan yang benar, tapi itu pilihan yang akan merusak hidup saudara. Memang melayani bukan cuma sekedar aktif di gereja, melayani artinya bagaimana kita melayani perasaan Tuhan, melayani kehendak Tuhan, melayani keinginan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita belum bersedia melepaskan diri dari kehidupan kita yang lama, maka kita akan seperti istri Lot, kembali kepada masa lalu, menoleh kepada Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi ketika dia menoleh kepada Sodom dan Gomora, dia menjadi tiang garam. Nah, kita juga akan menjadi tiang garam ketika kita kembali kepada tabiat lama kita. Apa artinya menjadi tiang garam? Menjadi sesuatu yang menjadi sandungan. Dulu saudara, tiang garam itu atau garam itu dalam tradisi Yahudi itu dibuat menjadi pertanda kesetiaan atau mengawetkan sebuah hubungan. Jadi kalau supaya kita mau hubungan kita awet, itu dibuatlah sebuah tanda. Itu ada disebut garam atau bisa menjadi tiang garam.
Jadi ketika saudara istri Lot menoleh ke Sodom dan Gomora, itu artinya dia sedang menyangkali sebuah kesetiaan. Maka kita juga akan bisa seperti itu, menjadi tiang garam. Artinya apa? Tidak bertumbuh secara rohani dan tidak menghasilkan buah kebenaran dalam kehidupan karena rohani kita atau batiniah kita mati, walau kehidupan lahiriah kita masih tetap kelihatan berubah. Tangkap apa yang saya maksud ini? Jadi saudara, kalau orang sudah menjadi tiang garam secara rohani, maksudnya begini, dia tidak bertumbuh secara rohani dan dia tidak menghasilkan buah, walaupun kelihatan secara fisik, secara lahiriahnya dia seperti berubah. Contohnya aktivitasnya berubah, dari tadinya tidak ke gereja sekarang ke gereja, tapi batinnya mati. Hidupnya secara rohani tidak bertumbuh, tidak makin mengasihi Tuhan, tidak makin hidup benar, tidak makin hidup suci. Mestinya kan orang bertumbuh secara rohani itu mulutnya bisa mulai dikekang, pikirannya mulai dibereskan, bagaimana sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, cara kerjanya, cara memperlakukan orang lain, cara bersahabat, cara memperlakukan keluarga, orang tua, semua itu akan mengalami sebuah perubahan yang terus-menerus berkembang, bukan stagnasi. Sebabnya saudara, kalau saudara sampai hari ini belum menghasilkan buah, hati-hati. Makanya Alkitab pernah mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-19 sampai 20 katakan, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Maka ketika kita tidak berbuah, Alkitab mengatakan kita akan dibuang ke dalam api. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menoleh ke belakang? Yang kedua, kita harus punya pandangan, harus tertuju kepada Allah. Pandangan harus tertuju kepada Allah. Katakan, pandangan harus tertuju kepada Allah. Lot pada kala itu saudaraku disuruh untuk meninggalkan Sodom dan Gomora. Dan harus tertuju pandangannya kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Artinya mereka harus pergi ke gunung yang Tuhan sudah tunjuk. Jadi sembari dia berjalan atau berlari pada kala itu, yang ada dalam pikirannya adalah, aku harus sampai kepada tempat yang sudah ditentukan Tuhan. Aku harus taat kepada perintahnya. Kalau aku tidak sampai, aku akan binasa juga dengan Sodom dan Gomora. Kalau aku tidak taat, maka aku bisa menjadi tiang garam. Maka hal ini membuat Lot harus terus berjalan dengan pandangan yang tertuju kepada Allah. Pandangan tertuju kepada Allah itu bukan bicara secara kasat mata, tapi dalam hatinya, dalam pikirannya, terus berjalan dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Maka saudara, Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi supaya kita bisa, saudaraku, tetap berjalan ke depan, tetap berjalan tanpa harus menoleh ke belakang, maka satu-satunya cara adalah kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Banyak orang kecewa karena melihat sekitarnya. Mohon maaf saja, kadang-kadang kan begitu, alah pendeta aja juga masih begini. Maka karena dilihat pendeta punya kelemahan, padahal tidak semua pendeta seperti itu, bisa jadi tersandung dan lemah. Pelayan aja juga begitu, penatua juga masih begini. Kenapa orang tersandung? Contoh, kan banyak seperti itu. Kenapa kamu gak mau lagi datang beribadah, gak mau lagi melayani? Aku kecewa. Aku pernah ketemu dengan pendeta seperti ini. Aku pernah ketemu dengan majelis atau dengan penatua. Dia pasti akan menderitkan orang-orang pernah mengecewakan dia. Kenapa orang ini bisa kecewa seperti itu? Sebab pandangannya diarahkan ke orang-orang sekitarnya, bukan kepada Kristus. Anggap sampai sini, amin. Makanya saudara, Lot dan keluarganya harus mengarahkan pandangannya kepada Allah. Kenapa? Agar tetap kuat dan tidak menjadi lemah. Bisa kita bayangkan saudara, puluhan tahun lamanya dia mengarahkan pandangannya kepada Sodom dan Gomora. Hal itu tidak mudah ditaklukkan dan
jika dia tidak mengarahkan pandangan hanya tertuju kepada Allah. Jadi kan puluhan tahun dia ada di Sodom, kan gak gampang seperti yang saya katakan di awal tadi. Gak gampang lah melupakan Sodom dan Gomora sebentar. Sama seperti saudara, sedangkan kita aja merantau di negeri orang. Kan gak gampang kita melupakan tempat itu, saudara. Kasih contohnya seperti orang yang ada di Malaysia, nah orang-orang Sungawe, kadang-kadang kan begitu, selalu ingin mengenang kembali, makanya sering buat diupload kembali di media sosialnya. Kan nggak mudah, padahal kita nggak punya apa-apa di sana, contohnya nggak punya aset, nggak punya rumah, ya cuman pernah kerja di sana. Tapi kan nggak gampang karena ada kisah-kisah tertentu, contohnya orang ingat di sana makan makanannya seperti dulu ada viral itu, ada soker namanya. Saya pun dulu hampir suka soker, soto kering. Nah, ada lagi di pasar pagi kan itu ada mie Cina. Jadi kan nggak mudah kan kita melupakan. Kenapa? Karena ada kisah-kisah tertentu di sana. Apalagi Lot meninggalkan Sodom dan Gomora. Hartanya di sana. Dia berkeluarga di sana. Banyak kisah-kisah yang dialami di sana. Makanya satu-satunya cara bagaimana dia bisa meninggalkannya adalah mesti mengarahkan pandangannya kepada Kristus, kepada Allah. Dengan cara apa? Menjadikan firman-Nya, perintahnya menjadi ketentuan langkahnya sehingga dia bisa melangkah sampai pada tujuannya. Itu yang tidak dimiliki oleh istri Lot. Dia hanya mengarahkan pandangannya kepada Sodom dan Gomora, makanya dia menjadi tiang garam. Sekarang juga kita begitu. Mungkin kita sudah sekian lama hidup dalam kepahitan. Kan gak mungkin saudara bisa semudah itu meninggalkan kepahitan itu. Omong kosong saudara, sehari dua hari saudara bisa melepaskan itu. Maka caranya adalah supaya saudara bisa membebaskan tabiat dari kepahitan itu. Anda mesti mengarah kepada Kristus. Kristus yang mengatakan ampunilah orang bersalah kepadamu. Engkau harus, kalau kau tidak mengampuni saudaramu, maka aku juga tidak mengampuni. Ini artinya mata kita tertuju kepada Kristus, maka mengingat firman itu, lalu kita terus melakukannya. Kadang-kadang hati kita juga mulai kecewa, ngapain aku memaafkan dia, ngapain aku mengampuni dia, sakit hatiku dibuatnya, terlalu sadis caranya kepada aku, contohnya begitu. Tapi ketika itu mulai ada dalam pikiran kita, mesti terus mengarahkan hati, mengarahkan pikiran, mengarahkan pandangan kepada Kristus dan berkata tidak. Aku tahu itu sakit, aku tahu aku diperlakukan tidak adil. Tapi aku mesti mengikuti perintah Tuhan. Aku mesti mengikuti perintah Tuhan. Itu artinya mata tertuju kepada Kristus. Tapi kalau saudara tidak mata tertuju kepada Kristus, Anda akan berkata, setan dengan semua itu ngapain aku capek-capek ngampuni dia. Enggak lah sampai mati. Aku tidak akan pernah mengampuni. Nah, itu yang membuat saudara menjadi tiang garam. Anda menjadi tiang garam. Atau orang yang rasanya sudah menikmati pergaulan bebas. Pria-pria yang sudah menikmati pergaulan bebas. Makanya setiap dia berpacaran, yang ada di otaknya, yang ada di pikirannya, cuman bagaimana menggauli pacarnya, bagaimana tidur dengan pacarnya. Saya mau katakan kepadamu hari ini, jangan pelihara tabiat yang buruk itu. Kamu harus melepaskan dirimu dan kamu harus berniat melepaskan diri sembari dengan mata tertuju kepada Kristus. Artinya ketika rasanya itu mulai muncul di pikiran, muncul di perasaanmu, di dagingmu, pingin melakukan hal yang terlarang itu, engkau harus berkata tidak. Aku menghentikan, aku mengarahkan kepada Kristus pikiran hatiku. Sebab Kristus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman Tuhan? Baik juga perempuan seperti itu, bukan cuma laki-laki. Kadang-kadang perempuan juga sudah bisa menikmati hubungan terlarang. Rasanya dia sudah menikmati dan sudah haus, sudah rasanya benar-benar dia menikmati hal-hal seperti itu. Sekarang semua katakan, Anda tinggalkan Sodom dan Gomoramu itu. Kalau tidak, saudara akan binasa dalam hal itu. Anggap sampai sini, amin. Ada orang yang sudah menikmati menggosipin orang, dikit-dikit ceritain orang.
Dikit-dikit saudara membicarakan orang atau menjelek-jelekkan orang, atau ada orang yang sukanya mengadu domba orang lain. Atau seperti di media sosial sekarang, sukanya saudara berdebat, sukanya memaki orang, sukanya membuli orang. Anda tinggalkan Sodom dan Gomora itu dengan mata tertuju kepada Kristus. Yang mengerti katakan amin. Atau saudara mungkin sedang berada di keadaan hari ini yang terpuruk. Saudara mungkin sedang gagal, saudara sedang mengalami masalah, saudara mengalami tantangan. Ayo, pandangan kepada Kristus. Dengan cara apa? Aku tahu aku dicipta bukan untuk gagal, aku dicipta bukan untuk terpuruk, aku dicipta bukan untuk tidak berhasil, tapi aku dicipta bagaimana untuk menggapai apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan janjikan, dengan semua kemampuan dan potensi yang Tuhan taruh bagi saya. Maka itu terus yang kau sampaikan dalam hati dan pikiranmu, sembari kamu mengarah kepada Kristus dan berkata, aku percaya Kristus akan menolongku dan akan memberikan kemampuan kepada aku. Katakan amin. Atau mungkin keluarga saudara sedang broken home. Keluarga saudara sedang berantakan. Harusnya yang saudara lakukan itu adalah Anda meninggalkan kebiasaan buruk. Dengan cara apa? Memandang kepada Kristus. Mestinya suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Jangan nuntut loh, kalau kau suami hari ini engkau yang harus bertobat. Kalau engkau istri yang hari ini yang mendengar engkau harus bertobat. Jangan tuntut istrimu, jangan tuntut suamimu. Tuntut dirimu sendiri. Tidak mungkin saudara terjadi sebuah persoalan atau broken home hanya sepihak. Pasti dua-duanya bermasalah. Nah, yang jadi masalah adalah si istri nuntut suami, suami nuntut istri, akhirnya saling menuntut, ya tidak akan ada titik temu. Tapi yang harus kita lakukan seperti yang saya katakan, tinggalkan kebiasaan lama itu, yaitu selalu menuntut pasangan, itu mesti ditinggalkan dulu. Lalu mengarahkan pandangan kepada Kristus. Apa yang mesti diarahkan pandangan kepada Kristus? Kristus mengatakan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, atau seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Lalu demikian juga istri-istri, hormatilah suamimu seperti jemaat menghormati Kristus. Nah, itu yang mesti kita latih. Itu artinya mata tertuju kepada Kristus. Katakan amin. Tentu tidak mudah juga bagi kita untuk hidup bagi Tuhan, sebab kita masih berada di dunia, di antara orang-orang berdosa yang belum menerima, bahkan yang menolak keselamatan itu. Itu sebabnya kita harus mengarahkan pandangan kita dengan mata yang tertuju kepada Allah. Katakan amin. Yang terakhir saudara, bagaimana supaya kita tidak menoleh ke belakang? Don't look back. Maka yang terakhir, mengikuti kehendak Bapa tanpa ragu. Jadi kita mesti saudaraku mengikuti kehendak Bapa tanpa ragu. Rasa ragu bisa membuat seseorang menurun komitmennya saat menjalani sesuatu. Jadi kalau kita sudah ragu, biasanya kan kita akan kurang semangat, kurang bergairah, atau kurang komitmen, atau kurang antusias. Ya kan sama aja, contohnya kita ragu, kalau buka usaha ini berhasil, pasti kita kan gak semangat menjalaninya. Kalau kita ragu, contohnya dia gak akan setia kepada kita, maka kita juga tidak akan berkomitmen untuk menjalani hubungan dengan dia. Nah, maka keraguan akan membuyarkan komitmen kita. Keraguan akan membuat komitmen kita menurun. Maka saya mengatakan kepada kita, rasa ragu bisa membuat seseorang menurun komitmennya saat menjalani sesuatu. Apakah dalam menjalani sebuah hubungan, pekerjaan, dan perjalanan iman. Dan jika keraguan-raguan itu terus-menerus berlanjut dan menghantui diri kita, maka kemungkinan besar kita akan kehilangan keyakinan dan memilih mundur atau berhenti. Jadi ini penting saudara. Kalau kita ragu, maka komitmen kita menurun. Dan kalau itu terus berkembang, makin ragu, sudah pasti kita akan berhenti dan mundur. Sama seperti istri Lot. Pada kala itu dia mulai tidak komitmen lagi, menurun komitmen. Sebab dia tidak mengikuti kehendak Bapa dengan total, tapi beda dengan Lot. Lot pada kala itu tidak ragu, dia komitmen 100%. Maka ketika dia tidak ragu, dia terus berjalan. Walau istrinya pada kala itu menoleh ke belakang. Padahal dia sayang sama istrinya, cinta sama istrinya. Dia berkata,
udahlah kekasihku, cintaku, pujaan hatiku, udah menoleh ke belakang, biarlah kami sama-sama menjadi tiang garam. Tidak, saudara. Tapi dia bukan tidak sayang kepada istrinya, tapi kalau istrinya memilih untuk menoleh ke belakang, bukan berarti dia harus ikut juga menoleh ke belakang. Dia terus berjalan sebab dia tidak ragu kepada mengikuti kehendak Allah. Mungkin pasanganmu, mungkin orang lain yang paling dekat denganmu, best friend, keluargamu, sedarah denganmu, mulai meragukan Tuhan, mulai mencurigai Tuhan, bahkan mempersalahkan Tuhan. Jangan pernah mengikuti cara itu. Amin. Jangan pernah terpengaruh oleh itu. Siapapun dia, termasuk pasangan hidupmu. Mungkin ada di sini keluarga yang istrinya sudah tidak mengikut Tuhan lagi, atau suaminya tidak mengikut Tuhan lagi, atau orang tuanya sudah tidak mengikut Tuhan lagi. Jangan pernah gara-gara itu saudara jadi terbawa. Akhirnya saudara jadi ragu, jadi bimbang. Tapi seperti Lot pada kala itu, walau istri yang paling dicintai, yang sangat dicintai. Karena pada kala itu tidak ada istri keduanya, atau dia tidak selingkuh, tidak ada melukai hati istrinya, saudara. Dia sangat sayang, tetapi ketika ini bicara pilihan antara Tuhan dengan pasangan, dia milih Tuhan. Maka ketika saudara tidak terikut dengan orang-orang yang sudah melupakan Tuhan, walau itu saudaramu, keluargamu, itu bukan berarti kau tidak mengasihi dia. Dan sekali lagi mohon maaf, sekalipun dia memilih kebinasaan, memilih hidup dalam dosa dan akan binasa, dan kau ikut memilih dengan alasan atas nama pertemanan, atas nama persahabatan, atau atas nama persaudaraan, jangan. Engkau harus tetap berkata, memang benar dia saudaraku, sahabatku, dia teman terbaikku, tapi aku tidak akan ikut dengan caranya yang dimana dia melupakan Tuhan, tapi aku tetap komitmen dan tanpa ragu mengikut Tuhan. Katakan amin. Sebabnya Yakobus pasal 1 ayat 8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang ragu dalam mengikuti kehendak Allah sama saja, itu artinya dengan orang yang suam-suam kuku. Jadi kalau saudara ragu mengikut Tuhan, kalau saudara ragu surga itu ada enggak ya? Betul enggak Tuhan itu ada ya? Benar enggak ya kalau aku hidup sesuai dengan kehendaknya, aku akan berkenan kepadanya? Benar enggak ya bahwa kita punya warisan dalam kerajaan surga? Nah, kalau saudara sudah mulai bimbang, ragu, maka itu yang membuat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menjadi suam-suam kuku. Nah, itulah suam-suam kuku yang dimaksud tadi, berubah komitmen kita, mulai longgar, mulai lemah. Dan Allah sangat menentang keras orang yang hidupnya dalam mengikuti kehendak Tuhan dengan suam-suam kuku. Ingat ya, kalau saudara tanggung-tanggung ikut Tuhan, saya tanggung-tanggung ikut Tuhan, Tuhan paling gak suka, saudara. Ini Alkitab yang mengatakan, kalau kita mengikut Tuhan dengan suam-suam kuku, itu sangat Tuhan tidak menyukai, sebab sikap itu sama saja dengan sikap meragukan Allah itu sendiri. Kalau saudara ragu, kalau saudara suam-suam kuku dalam mengikuti kehendak Allah, itu sama aja meragukan Allah itu sendiri. Sama seperti saudara ragu dengan perkataanku, itu sama aja saudara meragukan saya sebenarnya. Makanya ayat terakhir dalam Wahyu pasal 3, 15 sampai 16 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, ini perhatikan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bisa perhatikan Tuhan sangat komitmen bagaimana orang-orang yang meragukan dia atau tidak sepenuhnya mengikut kehendaknya, Tuhan muntahkan, artinya Tuhan halau dari hadapannya, Tuhan buang dari hadapannya. Maka 3 hal yang saya sampaikan pada kita hari ini. Don't look back, jangan melihat ke belakang. Bagaimana supaya saudara tidak melihat ke belakang, tidak kembali kepada tabiat masa lalu atau hidup di masa lalu. Pertama adalah saudara mesti bersedia menanggalkan kehidupan yang lama. Yang kedua, kita mesti mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Allah. Dan yang ketiga, mengikuti kehendak Allah tanpa ragu sedikit pun. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kami bersyukur Tuhan buat firman yang kami dengar. Kiranya firman ini akan memperbarui seluruh kehidupan kami, dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak. Haleluya. Kami membawa hati kami hanya kepada-Mu. Katakan bersama-sama, hidupku berharga di mata. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tertular takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Hidup kita berharga di mata Allah. Oleh sebab itu, mari kita tinggalkan apa yang tidak berkenan kepada Allah, dan kita berlari kepada Kristus. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Jadi untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tertular takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Dia, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Kalau engkau selama ini sedang terpuruk dalam keadaan-keadaan yang tidak benar, ayo tinggalkan itu, berkomitmen tinggalkan itu. Arahkan pandanganmu kepada Kristus, arahkan hatimu kepada Dia. Dia akan membebaskan, Dia akan memulihkan, bahkan Dia akan membawa kita dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hadir hari ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu terus akan memperbarui setiap hati kami, membuat kami tetap hidup dengan tidak menoleh ke belakang, tapi dengan melihat dan menoleh dan memandang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pulihkan kami semuanya, ubahkan kami semuanya, ampuni kami semuanya, perbaharui seluruh kehidupan kami Tuhan, biar kami benar-benar mengasihi dan mencintai Engkau lebih daripada apapun. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudaraku, bawa hatimu kepada Tuhan. Mari datang berdoa kepada Dia. Mari serahkan seluruh kehidupanmu kepada Dia. Dia Allah yang hidup, Allah yang akan menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh umat-Mu Tuhan, berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan atas seluruh kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lawat seluruh hidup kami, pulihkan seluruh kehidupan kami, berkati seluruh kehidupan kami, buat kami terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Bulu yang tertulang takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan.
percaya setiap apa yang Kau nyatakan bagi kami akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau kekal itu selama-lamanya. Sebentar kami akan berikan persembahan kami, kiranya setiap pemberian kami memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Haleluya, kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Baik saudara, sembari kita mengumpulkan persembahan kita, bagi saudara yang ada di gereja silakan mengantarkan persembahan saudara ke kotak persembahan yang disediakan di depan. Dan bagi Bapak Ibu saudara yang di rumah silakan memasukkan di amplop dan nanti akan menyerahkan ke gereja atau ke pelayan dengan memberitahukan kepada kita melalui WhatsApp group. Dan bagi saudara yang ingin mentransfer juga boleh mentransfer di rekening yang kita sediakan. Kami berterima kasih pada seluruh pelayan jemaat yang tetap setia mendukung pelayan kita dengan mengembalikan persembahan baik persepuluhan, ucapan syukur, dan kiranya apa yang saudara tabur kelak akan saudara tuai dengan segala berkat dan kebaikan yang dari Tuhan. Dan kami terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mendukung pelayan kita, dan bagi jemaat yang belum mengembalikan persembahannya baik persepuluhan dan ucapan syukur, kami memohon dan kami berharap Bapak Ibu Saudara boleh dengan hati yang terbuka, hati yang rela dan tulus untuk boleh mengembalikannya kepada Tuhan melalui pelayanan kita atau melalui gereja kita, supaya semua kebutuhan pelayan dan operasional kita bisa tercukupi. Pengumuman selanjutnya, ibadah kita masih tetap kita lakukan secara virtual. Silakan saudaraku, bagi yang ingin berkumpul di gereja, silakan mendaftar ke pelayan yang khususnya yang ada di Sungaway, dan supaya semua jemaat boleh terdata dan ruangan juga dibatasi, kursi yang kita sediakan dibatasi, maka semua jemaat yang ingin beribadah di gereja wajib mendaftar. Dan bagi jemaat juga yang sudah beribadah, silakan mengikuti protokol kesehatan SOP, silakan ikuti dengan wajib scan QR, pakai masker, pakai hand sanitizer atau cuci tangan, dan juga wajib jaga jarak. Dan saya berharap semua mengikutinya. Mohon untuk tidak ada yang mengabaikannya. Selanjutnya saudara, mesbah doa malam kita adakan setiap Jumat malam. Ini perlu diingat, perlu dicatat. Kita akan mengadakan mesbah doa malam via Zoom meeting setiap hari Jumat malam jam 8.30 waktu Malaysia. Tetapi jam 8 tepat kita sudah bisa masuk di ruang Zoom karena kita sudah buka jam 8 tepat. Tapi kita start jam 8.30 sampai selesai. Jadi diharapkan semua jemaat yang mendengar hari ini juga dimanapun saudara berada, boleh ikut. Nanti kita akan share ID atau passwordnya atau linknya melalui WhatsApp group. Atau kalau saudara tidak ada di grup, boleh silakan bertanya kepada kami. Karena kita akan mengadakan mesbah doa malam setiap hari Jumat malam jam 8.30. Tapi kita sudah buka Zoom-nya jam 8 tepat. Bagi yang ada di Indonesia jam 7 dan jam 7.30 sudah start. Jadi supaya jangan salah tanggal, ada lagi yang di luar negeri, di Jerman itu bisa dia jam 3 sore, malam ikut mesbah 2 malam jam 3 sore di sana. Dan di daerah-daerah lain boleh gabung juga. Terakhir, tetap dukung channel kita dengan like, share, komen, bahkan subscribe bagi yang belum, tapi yang sudah mensubscribe jangan subscribe ulang, tapi coba di-share ke teman-teman supaya kita bisa menjangkau lebih banyak, khususnya semua jemaat yang ada tergembala di GBI City. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan terima doa berkat. Tadakan kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkatnya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, Tulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.